Shalom, selamat malam semuanya. Bersyukur kepada Tuhan, malam ini kita bisa kembali mengikuti kebaktian doa dan bersyukur untuk segala berkat dan kasih setia Tuhan, sehingga kita dalam keadaan yang baik, kita bisa bersama-sama bersekutu dalam Tuhan. Mari saya akan mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan kita. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Nas panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Mazmur 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Saya akan mengajak kita mengangkat satu pujian untuk menyembah Tuhan kita yang maha besar, maha kuasa, melebihi segala Allah. Mari kita angkat pujian sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang maha kasih. Mari kita tidak berhenti-henti untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia, sebagai rasa ungkapan syukur kita karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Mari kita beri kemuliaan kepada Allah kita. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku
angkat suara pujian, ku agungkan namamu sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang maha besar, yang maha kuasa dan maha kasih. Dan kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk kebaktian kami pada malam ini ke dalam tangan-Mu. Mohon berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Berkati untuk firman yang akan diberitakan Tuhan. Engkau yang boleh menyatakan akan kebenaran firman-Mu. Engkau yang boleh firman-Mu ini boleh memberikan kami kekuatan, penghiburan, teguran. Dan kiranya firman ini dapat menjadi pegangan hidup kami ya Tuhan, untuk langkah-langkah kami ke depan ya Bapa. Tuhan, Engkau yang tolong hidup kami ya Bapa, supaya hidup kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Mohon Tuhan yang berikan kami kekuatan. Berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga memakai dia dengan heran ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ibadah doa kami pada malam ini dalam tangan-Mu, Tuhan yang boleh menyertai. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu Engkau dan seisi rumahmu. Nats Alkitab yang akan kita renungkan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 hingga 34. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, boleh mengingat firman Tuhan, dan juga boleh melakukannya. Tolong hamba-Mu dan juga kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jikalau kita mau merenungkan Kisah 16 ayat 25 sampai 34, kita perlu mempelajari latar belakang atau peristiwa sebelum peristiwa ini terjadi. Untuk itu, kita akan melihat Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 hingga ayat 24. Di mana dikatakan bahwa Paulus dan Silas keduanya melakukan satu perjalanan misi yang kedua kali bagi Rasul Paulus. Mereka bersama-sama dari Antioquia menuju ke Derbe, kemudian ke Listra. Dan dari sana mereka berencana untuk pergi ke Asia Kecil. Tetapi dikatakan Roh Kudus mencegah mereka. Lalu mereka berencana ke Bitinia, tetapi sekali lagi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka sampai ke Troas. Di Troas, ketika malam hari, Paulus mendapatkan suatu penglihatan, di mana dia melihat ada seorang Makedonia yang berseru, dikatakan,
datanglah kemari dan tolonglah kami. Berdasarkan penglihatan itu, Paulus meyakini bahwa Tuhan menghendaki Paulus dan Silas menyeberang ke Makedonia dan melayani orang-orang di sana. Itulah sebabnya Paulus pergi ke Makedonia dan sampai ke kota pertama, yaitu kota Filipi. Di Filipi pada hari Sabat, Paulus dan Silas menemukan sebuah tempat sembahyang orang Yahudi, di mana ada beberapa perempuan sedang berdoa di sana. Paulus menyampaikan firman Tuhan dan salah seorang perempuan itu yang bernama Lydia, dia adalah seorang penjual kain ungu dari Tiatira, membuka hatinya, percaya Tuhan, dan kemudian dia dibaptis. Bukan hanya Lydia, tetapi dia juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kepada seluruh keluarganya, sehingga keluarganya juga percaya Tuhan dan dibaptis. Setelah peristiwa ini, Paulus bertemu dengan seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung. Nah, hamba perempuan ini selalu mengikuti Paulus dari belakang dan berseru-seru sehingga mengganggu, sangat mengganggu Paulus dan Silas. Itulah sebabnya Paulus mengusir roh tenung dari hamba perempuan itu sehingga dia dibebaskan, dilepaskan dari pengaruh atau penguasaan roh tenung tersebut. Hal ini membuat tuan-tuan yang memiliki hamba perempuan itu menjadi marah. Kemudian Paulus dan Silas ditangkap oleh tuan-tuan hamba perempuan itu, lalu diserahkan kepada pembesar kota dengan tuduhan bahwa Paulus dan Silas telah mengacaukan kota mereka. Kemudian Paulus dan Silas didera. Tidak cukup demikian, Paulus dan Silas juga dimasukkan ke dalam penjara dengan pesan supaya kepala penjara menjaga Paulus dan Silas dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya Paulus dan Silas dimasukkan ke ruang penjara yang paling tengah, yaitu paling dalam, kakinya dibelenggu dalam pasung yang kuat. Nah, setelah hal ini terjadi, apa yang terjadi? Kita lihat nas kita, Kisah 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia menghantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini berdasarkan firman Tuhan yang kita baru saja baca, kita akan fokus pada dua hal, yaitu pada diri Paulus dan Silas
kemudian pada diri kepala penjara. Orang-orang ini yang akan menjadi fokus renungan kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu Paulus dan Silas. Kita tentu saja bertanya, Paulus dan Silas kita tahu sudah mentaati firman Tuhan. Tuhan menyuruh dia ke Makedonia, dia juga berangkat ke Makedonia dan mengabarkan Injil di sana. Tetapi mengapa Paulus dan Silas sebagai hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan harus mengalami penderitaan? Dia ditangkap, dia didera, dia masukkan ke dalam penjara. Bukankah kita seringkali berpikir bahwa kalau kita taat kepada Tuhan, harusnya apa yang terjadi kepada kita yaitu segala sesuatu yang terbaik, bukan? Tetapi kita melihat bahwa tidak demikian dengan Paulus dan Silas. Dia didera, dia dimasukkan ke dalam penjara. Rupanya kalau kita membaca dan meneliti apa yang kita baca tadi, justru melalui Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara, para tahanan dapat mendengar tentang Tuhan. Karena di dalam penjara pada malam hari, ketika semua orang hening, ingin istirahat dan tidur, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi memuji Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, semua penghuni, semua tahanan yang ada di dalam penjara itu mendengar doa mereka, mendengar puji-pujian mereka. Dan di sanalah mereka boleh mengenal Tuhan yang dipercaya, yang disembah, yang dilayani oleh Paulus dan Silas. Saudara, jikalau bukan Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara, menyanyi pujian dan berdoa kepada Tuhan, tentu saja orang-orang yang ada di dalam penjara itu tidak mungkin bisa mendengar tentang berita tentang Tuhan. Dan tidak mungkin mereka mendengar firman yang disampaikan oleh Paulus dan Silas karena mereka adalah tahanan dan mereka selalu terkurung di dalam penjara. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mendengar Injil atau mendengar firman Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan hal ini terjadi supaya para tahanan dapat mendengar berita tentang Tuhan. Dan yang kedua, bukan hanya mendengar berita tentang Tuhan. Setelah Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, lalu dikatakan terjadilah gempa bumi yang hebat yang menggoncangkan seluruh sendi-sendi penjara dan membuka semua pintu-pintu penjara dan semua belenggu terlepas. Dan di sini para tahanan bukan hanya mendengar berita tentang Tuhan, tapi para tahanan itu dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan itu dahsyat. Dan mereka bisa mengalami kuasa Tuhan. Tuhan itu luar biasa, bisa menggoncangkan penjara, bisa melepaskan semua belenggu. Dan mereka bisa melihat hal itu terjadi pada diri mereka. Jadi saudara, itu sesuatu maksud Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan kepada mereka yang ada di dalam penjara, kepada para tahanan, yang tidak mungkin mereka bisa mendengar firman, mengenal Tuhan, atau mengalami kuasa Tuhan, jikalau bukan Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara, berdoa, memanjatkan puji-pujian, dan Tuhan bekerja melalui kedua hambanya ini. Lalu yang kedua yang menjadi perhatian atau fokus kita yaitu kepala penjara. Siapakah kepala penjara itu? Dia adalah seorang yang bertanggung jawab atas kondisi bangunan penjara karena dia adalah kepalanya. Dia harus yakin bahwa kondisi penjara dalam keadaan baik, di mana para tahanan bisa ditahan di sana dan mereka tidak akan bisa melarikan diri.
Lalu dia juga harus ya memperhatikan kondisi para tawanan. Semuanya terkontrol. Tidak mungkin bisa melarikan diri dari penjara itu. Ya. Lalu yang ketiga, dia juga yang menjadi orang yang melaksanakan eksekusi atau hukuman terhadap tawanan atau tahanan yang ada di dalam penjara. Ya. Dan kepala penjara ini tentu saja karena dia bertanggung jawab atas penjara, sebagian besar dari hidupnya, sebagian besar dari waktunya berada di dalam penjara. Ya. Bahkan kalau kita baca dari nas yang kita baca tadi, dikatakan dia tertidur. Bahkan dia tidur di dalam penjara, walaupun dia bukan seorang tahanan. Dia bukan tahanan, tapi dia menghabiskan banyak dari waktunya di dalam penjara. Bahkan dia tidur pun di dalam penjara karena tanggung jawabnya itu. Nah, dengan masuknya Paulus dan Silas ke dalam penjara, dan Tuhan bekerja menggoncangkan penjara itu. Kepala penjara itu bisa menyaksikan kuasa Tuhan yang dipercaya oleh Paulus dan Silas itu luar biasa. Bagaimana kuasa Tuhan itu dahsyat. Sendi-sendi penjara yang dia selama ini jaga dengan sungguh-sungguh dalam keadaan baik, semuanya goyah. Semua pintu yang terkunci terbuka oleh kuasa Tuhan. Dan dia juga bisa menyaksikan semua belenggu yang dipakai dan membelenggu untuk membelenggu para tahanan itu semuanya terlepas. Selain itu, kepala penjara itu bukan hanya menyaksikan kuasa Tuhan, dia juga boleh menyaksikan kesaksian dari orang percaya. Bagaimana Paulus dan Silas sebagai orang yang percaya Tuhan, walaupun dia dimasukkan ke dalam ruang penjara yang paling tengah, paling dalam, kemudian semua belenggu itu terlepas, dia tidak melarikan diri. Dia tetap ada di sana. Walaupun ada kesempatan bagi Paulus dan Silas untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak melarikan diri. Kepala penjara menyaksikan akan kesaksian dari seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kepala penjara ini ingin diselamatkan. Ketika melihat Paulus dan Silas tidak melarikan diri, hatinya terharu. Sebab kalau Paulus dan Silas melarikan diri atau para tahanan lain melarikan diri, dia pasti akan dieksekusi karena dia gagal menjaga tawanan itu atau tahanan itu. Dan dia harus membayar harga dengan cara dia akan dihukum mati. Tetapi dia sangat terharu melihat kesaksian orang percaya sehingga dia berlutut dan bertanya kepada Paulus, apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa diselamatkan? Dan disitulah Paulus menyampaikan berita. Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan, maka engkau dan seisi keluargamu akan selamat. Disitulah Paulus diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kepala penjara ini, bahkan kepada seluruh keluarganya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan mempunyai maksud yang indah melalui kehidupan orang percaya, apapun yang kita alami. Pelajaran rohani yang kita dapatkan malam hari ini, yaitu pertama, Tuhan ingin orang-orang bisa mendengar Injil dan diselamatkan. Melalui pengalaman hidup orang percaya, entah dalam keadaan lancar, dan khususnya ketika kita menghadapi kesulitan dan keadaan yang tidak lancar, seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Tetapi di balik pengalaman yang tidak enak, di dalam penderitaan yang dialami oleh orang percaya, Tuhan
mau memakai pengalaman hidup kita supaya orang-orang bisa mendengar Injil, bisa mengenal Tuhan, dan akhirnya mereka boleh percaya Tuhan dan diselamatkan. Dan yang kedua, Tuhan ingin orang percaya membawa seisi keluarganya untuk percaya kepada Tuhan. Entah Lydia, setelah dia percaya, dia membawa seluruh keluarganya untuk percaya Tuhan. Kita juga melihat sekarang kepala penjara ketika dia mendengar tentang firman Tuhan, dia juga ingin keluarganya mendengar tentang firman Tuhan. Sehingga dia dan seluruh keluarganya juga menjadi percaya kepada Tuhan dan dibaptis. Tuhan ingin bukan hanya kita sendiri yang percaya dan diselamatkan, tapi Tuhan ingin kita dan seluruh keluarga kita percaya Tuhan dan diselamatkan. Jadi kita lihat bahwa Tuhan kita turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Segala hal itu bukan hanya hal-hal yang baik saja, tetapi juga hal-hal yang kita katakan buruk. Pengalaman buruk kita, sesuatu yang tidak menyenangkan, bagi kita itu buruk. Tetapi di mata Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang baik. Karena melalui pengalaman itu, orang-orang boleh mengenal Tuhan, boleh percaya Tuhan, dan boleh diselamatkan. Jadi saudara, ingatlah Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya jalan yang jauh lebih tinggi dari rancangan kita, rencana kita, jalan kita. Dan itu adalah sesuatu yang baik, bahkan teramat baik. Itulah sebabnya pada malam hari ini ketika kita berdoa, kita harus bersyukur di dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan lancar maupun tidak lancar. Karena Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun mungkin saat ini kita belum melihat kebaikan itu, tetapi percayalah, ada waktunya di mana Tuhan akan bekerja menyatakan kuasanya, menyatakan kehadirannya, menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah di dalam segala keadaan. Setialah di dalam melayani Tuhan, sama seperti Paulus dan Silas, setia melayani Tuhan. Dan kita lihat segala jeripaya mereka, pelayanan mereka tidak sia-sia. Karena ada orang-orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Lydia dan seluruh keluarganya, hamba perempuan yang dirasuk oleh roh tenung, demikian juga kepala penjara dan seluruh keluarganya, bahkan para tahanan boleh mendengar Injil, boleh percaya, dan boleh diselamatkan. Setia dalam melayani Tuhan, kita akan melihat Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi alatnya, memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus berdoa supaya setiap anggota keluarga kita, family atau relatif, sahabat, rekan kerja kita yang belum percaya kepada Tuhan, boleh percaya Tuhan melalui kesaksian hidup kita, melalui berita firman yang kita sampaikan kepada mereka. Mari ketika hal ini menjadi pokok doa kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih melalui renungan kami pada malam hari ini kami mengerti walaupun kami sebagai orang percaya mentaati Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang kami anggap buruk itu terjadi. Kami mengalami penderitaan, kami mengalami hal-hal yang membuat diri kami susah.
Tetapi kami tahu di balik semuanya itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu ajar kami untuk setia di dalam menjalani panggilan kami, di dalam mentaati panggilan Tuhan, supaya betul-betul suatu hari kelak kami boleh melihat bahwa apa yang kami jalani, apa yang kami lakukan itu tidak sia-sia, tetapi kami bisa melihat ada jiwa-jiwa yang boleh kami menangkan, yang boleh kami bawa untuk Tuhan. Secara khusus kami berdoa, jikalau ada dari antara kami yang keluarganya belum semuanya percaya kepada Tuhan, ada family, ada tetangga, ada sahabat, ada rekan kerja yang belum percaya Tuhan. Tuhan pakailah hidup kami, pakailah kesaksian kami, pakailah mulut kami untuk bersaksi supaya mereka pun boleh percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan renungan kami dan juga genapi seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan berdoa bersama, saya akan kembali mengajak kita maka satu pujian, Ku percaya janjimu. Tuhan selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah gagal untuk menyatakan janjinya. Mari kita bersama percaya akan janji Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur Saudara atas kehidupan yang telah Tuhan berikan. Kita mau bersyukur atas kesehatan yang telah Tuhan beri, bersyukur atas perlindungan, bersyukur juga Saudara atas berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita dan setiap keluarga kita. Dan kita mau bersyukur Saudara juga atas doa-doa yang telah Tuhan jawab yang tepat dan indah pada waktunya Tuhan. Juga Saudara mungkin ada ungkapan syukur Saudara dalam kehidupan Saudara atas sepanjang seminggu ini yang telah kita lewati. Mari kita mau memuji Tuhan dan kita mau bersyukur ke hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas pada malam hari ini kami boleh berkumpul dan berdoa syafaat. Dan kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan di mana kami uh, di dalam perlindungan Tuhan saja. Dan kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dan memberikan kami begitu banyak berkat. Terutama Tuhan berkat rohani, berkat jasmani, Engkau selalu memberikan kami berkat dengan begitu melimpah, sehingga kami tidak kekurangan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesehatan yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Bersyukur juga atas perlindungan sepanjang seminggu ini. Kami juga bersyukur atas banyaknya berkat dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga, atap di mana kami tinggal pada saat ini, dan apapun yang kami perlukan, Kau selalu mencukupkan kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan atas banyaknya doa-doa yang telah Tuhan jawab. Dan kami bersyukur karena Engkau selalu menjawab indah pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur pada malam hari ini kami dapat berkumpul dalam kebaktian doa dan berkati kami ya Tuhan agar suku kami dapat boleh terus semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, di tengah musim panas ini kita mau terus berdoa agar Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi kita, diberikan tubuh imun yang kuat. Mungkin ada beberapa yang sakit, saudara. Kita mau berdoa Tuhan terus boleh menyertai setiap kita, setiap jemaat di dalam tengah musim panas ini. Yang kedua, saudara, mungkin ada beberapa jemaat yang berlibur, ada yang keluar kota dalam summer, atau mungkin ada yang pulang ke Indonesia. Kita doakan saudara agar Tuhan sendiri boleh menyertai, melindungi dimanapun mereka berada. Mari kita berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi setiap anggota setiap jemaat-Mu ya Tuhan, khusus bagi di tengah-tengah musim panas ini. Kami mau serahkan, Engkau sering boleh menyertai, memberkati, memberikan perlindungan, tubuh imun yang kuat, sehingga kami tidak sakit, tidak jatuh sakit, namun kami tetap di dalam keadaan yang baik dan sehat. Kau sertai setiap kami ya Tuhan, berikan kami tubuh yang kuat, dan setiap jemaat-Mu di tengah-tengah musim panas ini. Dan kami mau berdoa juga, mengingat bagi ada beberapa jemaat-Mu yang sedang rencana berlibur, atau mungkin ada yang sedang keluar kota, atau mungkin ada yang Indonesia, dan ke tempat lainnya. Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan sertai dan Tuhan lindungi ya Tuhan. Memberikan perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu dimanapun mereka berada. Engkau sertai setiap langkah kehidupan setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kami mau serahkan doa-doa kami dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi jemaat yang mengalami sakit penyakit. Saudara, ada beberapa yang mungkin sakit karena ada lain hal. Kita mau berdoa Tuhan sendiri boleh memberikan pertolongan, Tuhan sendiri boleh memulihkan, sehingga boleh sembuh kembali. Yang kedua saudara, kita mau berdoa saudara agar setiap jemaat dapat terus dalam hidup kudus, dijauhkan dari segala pencobaan, godaan yang ada, agar mereka tetap terus hidup benar di hadapan Tuhan, seperti firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari Minggu yang lalu. Kita mau berdoa agar Tuhan sendiri boleh menyertai, memberkati setiap jemaat kita. Kita berdoa. Kami mau berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit, sedang menderita kelemahan tubuh. Tuhan sendiri boleh memulihkan, Tuhan sendiri boleh menjamah, serta setiap mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat dipulihkan dari sakit penyakit. Kami mau mengingat bagi beberapa jemaat-Mu, teman-teman, keluarga kami yang sedang sakit, pulihkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat pulih kembali. Kami mau mengingat juga mungkin ada keluarga kami yang sedang sakit, mungkin yang berada di sini, ataupun yang berada di Indonesia yang jauh dari kami. Kami berdoa Tuhan sendiri yang boleh menjamah, Tuhan sendiri yang boleh menguatkan, Tuhan sendiri yang boleh melindungi, sertai setiap langkah iman dan juga mereka ya Tuhan. Kau sendiri memberikan kekuatan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu dapat hidup kudus, dan kami boleh dijauhkan dari segala godaan, cobaan yang ada, dan kami tetap terus dapat hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau sertai setiap langkah kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau mendukung saudara untuk pelayanan pada ibadah minggu. Pada hari minggu ini doakan para hamba Tuhan yang melayani, doakan untuk menginjil Leonard dan juga untuk menginjil Samuel Tande. Tuhan berkati dalam segala persiapannya, kesehatannya, Tuhan sendiri yang boleh menolong memberkati. Doakan pada hari minggu untuk gereja ibadah agar sungguh boleh berjalan dengan baik. Yang kita rindu saudara agar gereja kita dapat terus bertumbuh, diberikan pertumbuhan yang baik bagi jemaat, dapat banyak jemaat boleh mengenal akan Tuhan, dan banyak orang-orang Indonesia khususnya dapat datang ke gereja, dapat mengenal akan Tuhan dari yang usia yang muda, dari Sunday School, remaja, pemuda, sampai dewasa, sampai yang usia indah. Tuhan terus boleh memberkati. Kita doakan akan dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk ibadah pada minggu ini. Kami mau serahkan untuk setiap yang melayani, untuk para worship team, usher yang bekerja melayani di dapur dan multimedia dan banyak hal. Kami mau serahkan ya Tuhan, kami serahkan agar sungguh Tuhan boleh memberkati setiap jemaat-Mu, diberikan kekuatan, ketaatan, dan juga pertumbuhan yang baik dan iman mereka dapat terus boleh bertumbuh. Tuhan terus boleh memberkati khususnya juga untuk menginjil Leonard dan juga untuk menginjil Samuel Tani dalam segala persiapannya. Berkati urapi hamba-Mu, lindungi mereka dan juga berkati dalam segala persiapan mereka dapat boleh menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dapat diberikan pertumbuhan yang baik. Kami rindu Tuhan banyak orang boleh mengenal Tuhan. Mungkin mereka yang tinggal di LA ini, khususnya bagi orang-orang Indonesia pun, mereka boleh dapat datang ke gereja, dapat mengenalkan Tuhan. Kami rindu Tuhan ada pertumbuhan yang baik bagi gereja ini, dari yang paling muda, dari Sunday School, dari remaja, pemuda, sampai yang sudah usia indah. Boleh memberikan pertumbuhan yang baik, sehingga kami dapat terus boleh mengenal Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu ICLE, dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa seorang untuk setiap jemaat memiliki satu disiplin yang rohani yang baik dalam berdoa, dalam membaca firman Tuhan, dan juga dalam beribadah. Tuhan sering boleh menolong setiap kita dapat diberikan satu kerohanian yang baik. Kita mau berdoa. Kami mau serahkan untuk setiap untuk gereja ini ya Tuhan. Kami rindu ada pertumbuhan yang baik dan khususnya bagi setiap jemaat dapat memiliki disiplin rohani yang baik di dalam berdoa, dalam mereka mengikuti kebaktian doa hari Rabu, walaupun ketika mereka hari Minggu beribadah. Kami rindu ya Tuhan mereka tetap terus setia, taat, dan juga tetap disiplin untuk beribadah sehingga sehingga mereka dapat terus bertumbuh, iman mereka dapat terus boleh semakin dekat kepada Tuhan. Sertai setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Mungkin ada tantangan di dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan, dalam kesehatan, atau mungkin pergumulan dalam pekerjaan, atau mungkin ada mereka yang sulit ketika mereka harus bekerja pada juga di hari Minggu. Tuhan berikan pertolongan, kelancaran, sehingga jemaat-Mu dapat terus diberikan kerinduan untuk terus haus dan lapar mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Berkati gereja-Mu, di dalam terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa, saudara, bagi negara Amerika. Ada banjir, saudara, ada tropical storm yang terjadi di daerah Florida dan juga sekitarnya. Ada beberapa masyarakat, saudara, banyak sekali terkena dampak, ada yang sampai meninggal juga. Kita mau berdoa, saudara, Tuhan sering boleh menjaga, melindungi dalam beberapa waktu ini. Ada badai yang terjadi sehingga situasi tidak parah, dan Tuhan terus boleh menjaga umat-Nya. Yang kedua, terus doakan untuk pemilu yang terjadi pada tahun ini, pada akhir tahun ini. Tuhan terus boleh memberkati para calon pemimpin, dan juga Tuhan berkati setiap masyarakat Amerika. Tidak terjadi perpecahan atau konflik yang terjadi. Kita terus doakan agar tetap Amerika dalam keadaan yang aman. Tuhan terus boleh melindungi. Dan siapapun presiden yang terpilih, itu adalah pilihan Tuhan. Dan kita mau mendukung pemerintah dalam tangan Tuhan saja. Kita mau berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan negara Amerika ke dalam tangan Tuhan, negara di mana kami tinggal pada saat ini. Berkati setiap negara ini, para pemimpin, masa depan negara ini, Engkau sering boleh menjaga dan menolong. Mungkin ada banyak orang juga yang belum mengenal Tuhan, Tuhan sering boleh mencelikan mata rohani mereka, dan kami rindu agar Tuhan sering boleh menolong mereka dapat mengenal Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan bagi banjir yang terjadi, tropical storm yang terjadi di Florida,
dan beberapa state dan juga beberapa daerah lainnya yang memberikan pengaruh dampak bagi masyarakat, bahkan ada juga yang meninggal. Tuhan, Kau boleh hiburkan, Kau boleh menolong, campur tangan, agar situasi boleh pulih kembali, sehingga tidak ada yang mengkhawatirkan. Kau sendiri boleh menolong pemerintah yang bekerja pada saat ini. Tuhan sendiri boleh menolong. Kami terus mau serahkan untuk pemilu pada tahun ini. Di dalam masa-masa pemilu ini, berikan rasa aman, kesatuan, dan kami terus mau mendukung bagi pemerintah siapapun yang akan terpilih nanti. Tuhan, itu adalah pilihan Tuhan, dan kami mau terus berserah kepadamu agar Tuhan boleh campur tangan di dalam segala prosesnya. Kami mau serahkan negara Amerika dan Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi negara Myanmar, saudara. Myanmar ini pada saat ini, dalam beberapa waktu ini, saudara, terjadi peperangan di negaranya, khususnya antara militer dan juga masyarakat. Saya memiliki beberapa teman yang berada di Myanmar, dan mereka situasinya sulit sekali, karena terjadi peperangan, bom terjadi, mungkin baku tembak terjadi, sehingga mereka harus pergi mengungsi ke tempat-tempat yang sulit, dan mereka adalah orang-orang Kristen, saudara, dan mereka mengalami situasi yang sulit sekali karena negaranya sangat tidak stabil. Saudara, ada umat Kristen di sana kurang lebih 6%, di sana tidak terlalu banyak, saudara. Namun saudara, ada orang-orang Kristen, bahkan ada seminari, ada gereja-gereja juga, namun mereka sebenarnya pada saat ini di dalam masa-masa yang sulit, khususnya di negaranya. Kita mau doakan bagi negara Myanmar, khususnya orang-orang Kristen juga, agar mereka tetap kuat menghadapi masalah ini. Kita mau berdoa. Kami mau serahkan bagi negara Myanmar ke dalam tangan Tuhan di dalam peperangan yang terjadi di negaranya pada saat ini antara mungkin pemerintah, militer, dan juga masyarakat setempat. Tuhan sendiri boleh sertai, sehingga Tuhan peperangan ini boleh segera berakhir, dan juga ada kedamaian, dan juga ada resolusi bagi negara ini yang mungkin sulit sekali antara gonjang-ganjing di dalam politik Myanmar pada saat ini. Kami mau terus doakan ya Tuhan bagi umat-umat Kristen yang mengalami penganiayaan, yang begitu mengalami kesulitan untuk mungkin beribadah begitu sulit, dan juga mungkin mengalami penindasan dengan situasi yang mereka alami saat ini. Tuhan sertai setiap langkah mereka, berikan kekuatan, Kau boleh memberikan penyertaan-Mu, damai sejahtera, dan juga terus sertai setiap langkah mereka, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami mau berdoa bagi orang-orang Kristen Myanmar agar tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mau serahkan negara Myanmar ini ke dalam tangan Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang baik dan Tuhan yang selalu mendengar, dan kita mau berdoa dalam segala pergumulan pribadi kita membawa kepadanya. Kita berdoa. Sungguh bersyukur Tuhan, kami mempunyai Bapa yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami, dan kami telah menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur kami boleh memanjatkan doa-doa kami. Kami begitu ada banyak pergumulan, ada banyak kekhawatiran, namun kami bersyukur karena Tuhan selalu melihat ke depan, dan Tuhan tahu bahwa apapun yang terjadi itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau berserah dan kami mau percaya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, itu atas kami berdoa. Amin. Mari saya akan mengajak kita semua untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada malam ini, dan saya akan mengajak kita kembali mengangkat satu pujian, melayani, melayani. Kiranya kita mau memiliki tekad untuk terus melayani Tuhan seumur hidup kita. Karena Tuhan lebih dulu melayani kita dengan penuh kasih. Dia datang ke dunia melayani kita manusia. Mari kita juga mengambil teladan Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mari kita menerima berkat, saudara. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini kami boleh mendapatkan berkat-Mu lewat firman-Mu, lewat puji-pujian, dan kami boleh berdoa kepadamu. Kiranya Engkau sendiri boleh menyertai kami
Allah Bapa boleh menyertai kami, melindungi kami, dan damai sejahtera dari Yesus Kristus ada di dalam kami dan juga keluarga kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami berdoa. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, sudah tidak lama lagi kita akan mengadakan Family Fiesta pada tanggal 17 Agustus. Catat tanggalnya dan juga hari Sabtu jam 9.30 di Ernest. Bagi saudara yang belum register potluck, saudara dapat daftar pada minggu ini. Sampai jumpa pada hari Minggu, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.